Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan merekomendasikan buat sahabat semua, terutama bagi sahabat yang selalu bertanya, apa sih ibadah yang bisa membawa kita ke surga? Maka sepertinya salah satu tablik atau ceramah dari almarhum Al-Maghfurlah Mbah Mun ini bisa menjadi recommended untuk pengingat bagi kita semua. Kita akan membahas pesan almarhum Mbah Mun kalau mau masuk surga muslim lakukan hal ini. Nah, sebelum kita membahas apa saja sih pesan cinta dan pesan peringatan bagi seluruh umat muslim dari almarhum dari Mbah Mun, maka jangan lupa sahabat untuk sebelumnya memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe dan juga berbagi di media sosial. Dan semoga saja sahabat, channel ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun juga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Jazakallah khairan katsiran. Almarhum Kiai Haji Ma'mun Zubair atau Mbah Mun menjelaskan di dalam salah satu videonya sebagai kenang-kenangan bagi kita seluruh umat muslim yang ada di Indonesia dan juga dunia, bahwa penyebab dari seseorang, terutama orang muslim, masuk ke dalam surga adalah amalan yang ternyata tidak mahal sahabat. Amalan ini, kata Mbah Mun, adalah yang bisa membuat seseorang muslim masuk surga. Sebagaimana ajaran di dalam Islam sahabat, surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal solih. Selanjutnya, surga merupakan balasan atas ketaatan dan kesabaran bagi manusia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Gambaran tentang surga, keindahannya serta kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia ternyata tercantum di berbagai surat di Al-Quran, yang pastinya harus menjadi pengingat bagi kita semua. Walaupun kita ini belum pernah ke surga ataupun ke neraka sahabat, namun penjelasannya kenikmatan surga dan juga pedihnya neraka sudah tercatat di dalam Al-Quran dan juga sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan supaya kita mendapatkan ketauhidan yang lebih kuat kepada Allah dan juga rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita bahas satu persatu sahabat. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang keberadaan surga. Nah, mungkin bagi sahabat semua nih yang masih bertanya-tanya masalah surga, sesuai salah satunya yang didakwahkan oleh almarhum Al-Maghfurlah Mbah Mun, maka di dalam salah satu ayatnya sahabat, yaitu tepatnya surat Luqman ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan penuh mengerjakan kebajikan, baginya surga-surga yang penuh kenikmatan. Surah Luqman ayat 8. Harus kita ketahui sahabat, sebuah pesan cinta dari almarhum Mbah Mun merupakan sebuah tadbir dan juga peringatan bagi kita agar kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan di depan kita ada dua jalan. Apakah kalian ingin ke neraka? Na'udzubillah. Ataukah kalian ingin ke surga? Bismillah, alhamdulillah. Maka semuanya tergantung pada amalan kita masing-masing, sehingga tidak salah apabila almarhum Mbah Mun menitipkan salah satu syarat ketika kalian ingin masuk surga, yang akan kita bahas di video kali ini. Pembahasan kedua, kenikmatan surga. Nah, bagi sahabat semua yang ingin mengetahui apakah ada dalilnya masalah kenikmatan surga tersebut, maka silakan sahabat semua yang ada di rumah membuka Al-Quran dan selanjutnya membuka surah As-Sajdah ayat 17, di mana ayatnya kurang lebih seperti ini sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, yang artinya tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Itu merupakan dalil tentang kenikmatan surga sahabat, yang pastinya tidak bisa kita bayangkan. Yang penting siapapun makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, ketika mereka
masuk surga, maka sudah finish apapun tentang kewajiban, dikarenakan mereka sudah bersenang-senang di dalam surga. Dan selanjutnya sahabat, ada kita bahas dari pembahasan utama sebuah pertanyaan, lalu amalan apakah yang dimaksud oleh Mbah Mun yang menjadi penyebab seorang manusia masuk surga. Sebelum saya membahasnya sahabat, maka silakan kalian melihat dulu cuplikan video berikut ini. Surga itu pintunya 8. Orang bisa masuk surga kalau sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sujud ini dalam Al-Quran, simahum fi wujuhim min asari sujud. Besok manusia akan diketahui wajahnya itu terang dan bisa padang sebab asar labet saka sujud. Sujud ini 7 sama 1. Sing disujudno bathuk, loro telu tangan, 4 5 dengkul, 6 7 sikil, ditambah hati. Jadi 7 dengan 1 berapa? Apabila melihat video tersebut sudah sangat jelas sahabat apa yang dipesankan oleh almarhum Al-Maghfulah Mbah Mun, yaitu salah satu hadis Rasulullah yang bunyinya seperti ini sahabat. An Sahli bin Sa'id radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol fil jannati thamaniyatu abwab fiha babu yusammar rayyana la yadkhuluhu ila shaimun. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, surga mempunyai 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 3257. Ini merupakan salah satu keterangan yang diambil oleh Mbah Mun sahabat. Lalu ketika kalian bertanya apa sih amalan yang bisa membawa kita ke surga, menurut Mbah Mun sahabat, orang bisa masuk surga apabila ia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video dijelaskan orang bisa masuk surga kalau sujud, jelas Mbah Mun. Maka artinya sahabat, tugas orang muslim yang utama dan bisa masuk surga hanya jika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang sujud kepada Allah, kata Mbah Mun, akan terlihat nanti dari wajahnya saat hari kiamat. Besok manusia diketahui wajah terang atau gelap sebab sujudnya, ujar Mbah Mun. Nah, berikut salah satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang sujud yang dimaksud oleh Mbah Mun sahabat, di mana diambil dari surah Al-Fat ayat 29 yang artinya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Bahkan tentang pintu surga 8 menurut Mbah Mun juga tergambar dari 8 bagian tubuh yang digunakan saat sujud. Sujud itu 1 dahi, 2 tangan, 2 dengkul, 2 kaki, tambah 7, tambah 1, maka 8. Jelas Mbah Mun. Nah, itulah penjelasan dari Mbah Mun sahabat, ulama karismatik yang menjadi tokoh penting di Nahdlatul Ulama tentang hal yang dapat menjadikan seseorang manusia masuk surga, yang ternyata adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja kita berdoa, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah, dan semoga kita khususkan kepada almarhum Al-Maghfulah Mbah Mun, semoga beliau ada di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.